Citra? Dimas, ada satu hal yang harus kubicarakan. Baik, duduk dulu saja. Tadi siang, aku pergi menemui makelar untuk melunasi rumah Dik Ina. Orang itu bilang karena dia sudah suruh orang lain melunasinya. Rumah itu juga ada di tangan kakak. Pemikirannya sudah terbuka. Juga mau berikan ke Ina? Tadinya aku juga berpikir begitu. Bahkan aku juga menghampiri untuk berterima kasih atas nama kalian berdua. Tapi tidak aku sangka, dia tidak mengizinkanku masuk. Pengasuhnya mencegahku dan memakiku di luar. Tuan muda tidak tahu Nyonya diperlakukan seperti apa di sana. Bahkan Bu Heni juga bilang, kita lagi bermimpi di siang bolong. Rumah itu dibeli oleh Nyonya pertama untuk ditinggali sendiri, bukan untuk diberikan ke sampah masyarakat. Beraninya budak ini menghina majikannya. Akan kubunuh dia. Sudah, mungkin karena dia yang terlalu cuek, sehingga dayangnya bisa seangkuh itu. Kedepannya, aku akan menambah aturan untuknya. Kalau begitu, terima kasih Citra. Oh iya, aku belum sempat tanya kamu. Kamu dapat uang dari mana sampai bisa belikan Ina rumah? Warisan dari orang tuanya. Awalnya Nyonya juga tidak tahu. Sebelum kembali ke ibu kota, Nyonya Asel baru memberikannya. Tadinya, uang ini mau ibu gunakan secara diam-diam untuk memudahkan jalanku di kota Bara. Tapi sekarang, kita sudah menjadi suami istri. Jadi sudah sepatutnya kugunakan untuk di Ina. Citra, maaf menyusahkanmu. Kalau begitu, aku akan kunjungi Pavilion Damai. Rumah milik Ina ini tetap harus diberikan langsung olehmu. Ku ikuti semua kata-katamu. Aku pergi sekarang. Nyonya, kalau Tuan Muda tahu, kita menggelapkan uang bantuan bencana. Kalau kamu tidak mengatakannya, tidak ada orang yang akan tahu. Baik. Nadia! Apa benar rumah untuk Ina dibeli olehmu? Kediaman sebesar ini memangnya tidak cukup. Buat apa kamu beli rumah itu? Menurutmu, apa tujuanku? Berikan rumah itu pada Ina. Aku dan Citra akan bayar. Maka masalah ini aku anggap selesai. Tuan muda berencana membayarku berapa? Kamu beli 7.000 tel kan? Katakan saja, berapa tel yang kamu mau? 10.000 tel. Ternyata kamu memang licik. Hak mengurus kediaman harus diserahkan ke Citra. Kalau tidak, semua anak bisa jadi jahat. Kamu kira dengan rumah ini, kamu bisa menghalangi Citra? Kuberitahu kamu, mustahil. Besok, balai dibuka, silsilah dikeluarkan, dan aku akan resmi menikahi Citra. Dimas, jangan lupa. 3 tahun ini aku sudah menjual harta bawaanku untuk membantumu sepenuhnya. Sehingga kamu bisa mendapat semua prestasi itu. Semua pedagang memang licik. Kuberitahu kamu, mulai hari ini kamu kurung diri dan merenung. Tanpa alasan yang jelas, tidak boleh keluar dari sini. Apa? Ibu menyuruhku tidur sekamar dengan dia? Nadia itu gadis yang baik. Dia cuma terlalu memedulikanmu. Begitu kalian memiliki hubungan yang nyata, dia pasti akan mengutamakanmu. Kita bicarakan lagi nanti. Ibu, dia benar-benar tidak masuk akal. Dia masih muda. Wajar kalau gegabah. Kamu jangan lupa, dia merelakan harta bawaannya untuk membantumu menangani bencana. Dia adalah gadis yang baik hati. Besok, begitu balai leluhur dibuka dan namanya masuk ke silsilah keluarga, kalian langsung berhubungan badan.
Tidak bisa, Ibu. Ibu melihat apa yang terjadi tadi. Kalau aku dan Nadia punya anak, mungkin dia akan makin angkuh. Sudah kuputuskan, dalam waktu 3 tahun, aku tidak akan tidur sekamar dengannya. Ibu, aku pergi dulu. Kamu mau membuat ibumu marah. Ibu, kenapa ibu masih mendekatkan kakak dengan wanita murahan itu? Kamu tidak paham. Selama mereka berdua belum berhubungan fisik, maka pernikahan mereka tidak bisa dianggap sah. Maksud ibu, Nadia masih perawan? Benar. Ibu, kalau kakak tidak suka sama wanita itu, lebih baik kita cari pria lain untuk tidur sekamar sama dia. Dengan begitu, kita bisa mengancamnya. Ini rasanya sedikit jahat. Dia itu cuma wanita murahan, juga memimpin klinik sehat bersama tanpa perlindungan dari keluarga Halim, dia pasti akan mati. Dengan menerimanya di sini, bisa dibilang kita sudah balas jasa ayahnya yang menyelamatkan ibu dan kakak. Tapi kalau kakakmu tahu... Ibu, langkah ini juga diambil demi keluarga kita. Kedepannya, kakak dan Kak Citra akan saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, keluarga kita pasti akan makin berjaya. Biarkan Nadia menikmati di halaman belakang saja. Ibu sekali dayung 230 terlampaui. Gimana pun juga dia adalah putri penyelamatku. Sudah sepatutnya kita membalasnya. Begini, kamu cari orang, pura-pura tidur sekamar sama dia. Jangan sampai kelewatan batas. Hah? Serahkan hal ini padaku. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Nadia, kamu merampas kediamanku, maka aku akan merampas kesucianmu. Aku mau tahu, apa kamu masih punya muka untuk tinggal di sini? Terima kasih Bu Mina. Aku sudah tahu semuanya. Maka aku tidak akan terjebak. Iya, kalau begitu aku pergi dulu. Hei, dasar bejat. Kenapa wanita ini sama sekali tidak tahu malu? Nona cuma mau bercerai. Kenapa ibu dan anak itu bisa sejahat itu? Dekatkan telinga kalian ke sini. Nona, bukankah ini terlalu kejam? Kejam apanya? Kalau tidak ada Nona, mana mungkin Dimas bisa berprestasi. Tapi sekarang dia mempermalukan Nona. Menurutku lebih baik kita racuni saja satu keluarga ini sampai mati. Kamu Erik, tukang angkat kotoran. Angkat kepalamu. Bu Mina, saatnya ke pavilion damai. Baik. Bagus. Wanita murahan, kamu tidak memberiku rumah. Aku akan memberimu pria yang jelek dan bau ini untuk menghancurkanmu. Bu Mina, bawa dia ke kamarnya Nadia. Jangan sampai gagal. Nona tenang saja. Kujamin tidak akan ada orang yang tahu. Selamat malam, Nyonya Muda. Bukannya Bu Nancy bekerja untuk Nyonya Besar? Ada urusan apa cari aku? Menjawab Nyonya Muda, malam ini Tuan Muda akan tidur di sini. Jadi Nyonya Besar menyuruhku membawakan sedikit camilan untuk Nyonya Muda. Hah? Tuan Muda mau tidur di sini? Dia sudah tidak marah. Jawab Nyonya Muda, ini adalah perintah Nyonya Besar. Tuan Muda tidak berani menentangnya. Oh ya? Benar. Tapi mungkin Tuan Muda datangnya sedikit larut. Kalau Nyonya Muda lapar, camilan ini silakan dimakan untuk isi perut. Bu Nancy, camilan malam ini
tidak beres. Gula halusnya kebanyakan. Benar, ada koki baru yang bekerja di sini. Sampaikan terima kasihku ke Nyonya Besar. Kembalilah. Kalau begitu, aku tidak mengganggu Nyonya Muda lagi. Nona, ini dikasih sama penjaga gerbang. Leontin gioknya Kak Markus. Jam 9.30 malam, temui aku di pavilion air, Markus. Nona, jangan temui pria luar secara diam-diam. Jangan berlebihan. Kak Markus mau menemuiku di pavilion air. Kamu bawa dia ke dalam lewat pintu belakang. Nona, lebih baik jangan. Malam ini kamu masih ada urusan penting, jangan sampai terganggu. Kamu paham apa? Dibanding masuk keluarga Kano, urusan apapun jadi tidak penting. Urusan itu kulakukan, Kak Markus juga tetap kutemui. Kak Markus. Hari ini, ibu memanggilku ke sini. Ada urusan apa? Kenapa? Kalau tidak ada urusan, kamu tidak bisa menemani ibu? Bukan begitu. Kenapa Ina bisa memilih pavilion air? Apa yang terjadi? Bu Nancy, suruh orang mengunci pavilion air. Tidak boleh ada satupun yang keluar. Baik, Katakan, apa yang terjadi? Tuan Muda bertanya padamu. Ayo cepat jawab. Kamu tidak paham aturan. Cepat jawab. Ada pria dan wanita berbaring di ranjang. Yang wanita terlihat mirip Mirip siapa? Nyonya Muda. Sembarangan. Gimana mungkin Nyonya Muda ada di dalam sini? Tapi kulihat sangat mirip. Kamu masih berani? Diam! Tuan Muda, jangan masuk. Awas!